Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan channelnya Siti Holis. Pada kesempatan kali ini saya mau menjawab lagi tentang sebuah pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di video yang sudah saya upload sebelumnya. Mohon maaf saya baru bisa menjawabnya sekarang. Ini ada pertanyaan dari siapa nih, Mas Bang 2490. Salam kenal dari saya Al Fakir. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini sahabat. Ustadz, saya mau nanya, kalau benda masuk tubuh sendiri tanpa pengasihan dari orang lain, bagaimana cara benda itu ditarik dari tubuhnya Ustadz? Ini benda apa ya? Kalau misalkan benda gaib, yaitu tidak ada sih ya kalau masuk ke dalam tubuh manusia ya. Yang ada juga itu di film. Kalau di film Angin Dharma tuh ada ya, Prabu Angin Dharma mengeluarkan pusaka dari tubuhnya Prabu Siliwangi. Namun lebih jelasnya nanti saya bahas. Namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa kita baca sholawat dulu agar kalau kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha أناطنا وطاعنا يا من أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها أناطنا وطاعنا يا من أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها أناطنا وطاعنا يا من أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kalau kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi untuk jelasnya dari pertanyaan Mas Bang 2490 ini, bahwasannya kalau misalkan benda masuk ke dalam tubuh manusia, karena memang komentar ini di video yang tentang saya menerangkan kalau kita bermimpi tentang benda pusaka gaib ya, itu saya lengkap dengan cara pengambilannya ya. Mungkin karena saya membuat video itu, nah jadi Mas Bambang ini menanyakan bila mana kalau misalkan benda tersebut ya, yang dimaksud Mas Bambang di sini mungkin benda gaib ya, yang masuk ke dalam tubuhnya sendiri tanpa ada pengasihan dari orang lain, tanpa diberi orang lain, itu bagaimana cara menarik benda tersebut dalam dalam tubuh manusia tersebut ya, dalam tubuhnya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya kalau misalkan benda pusaka, misalkan keris atau batu atau apalagi itu ya, banyak benda-benda pusaka gaib misalkan ya, perlu diketahui bahwasannya benda-benda pusaka gaib itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, melainkan yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu hanyalah si hodam benda pusaka tersebut ya. Kalau misalkan si hodam benda pusaka tersebut, nah itu baru bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Karena saya meyakini bahwasannya setiap hodam itu melainkan itu adalah dari jin ya, dari golongan bangsa jin yang kita takluki, nah, sehingga dia bisa masuk ke tubuh kita. Nah, walaupun ada pendapat yang lain ya, misalkan hodam itu
dari golongan malaikat ya, tapi saya lebih condong khodam itu dari golongan bangsa jin ya, yang kita takluki. Namun di situ bukan jin kafir atau jin apa, tetapi di situ jin Islam ya. Nah, jadi kalau misalkan ada benda pusaka gaib yang masuk tubuh manusia, itu tidak memungkinkan ya sahabat, tidak ada. Ada juga si hodam, si benda pusaka tersebut yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tetapi kalau misalkan bendanya itu dimasukkan sendiri, seperti masang susuk ya, seperti masang susuk itu ada yang pakai susuk emas ya, misalkan ada yang pakai susuk inten, ada yang pakai susuk apa itu perak ya, ada yang pakai susuk gabah, apa tuh gabah, nah padi ya, ada juga yang pakai susuk padi itu sahabat ya. Nah, kalau sekiranya benda-benda semisal paku emas ya, inten, perak itu yang dimasukkan ke dalam tubuh, nah itu bukan benda pusaka gaib ya, melainkan itu sebuah alat ya untuk pemasangan susuk ya. Dan saya ingatkan dalam video ini kepada sahabat-sahabat semuanya, hati-hati yang sudah memasang susuk ataupun yang belum memasang susuk, ataupun yang nonton video ini ada yang berniat mau memasang susuk, misalkan pakai jarum ya, benda semacam paku atau jarum atau emas atau apalah. Kalau bisa ya, kalau bisa jangan dipasang ya. Kenapa saya katakan jangan dipasang? Karena kalau sekiranya kita memasukkan benda-benda yang seperti itu ke dalam tubuh kita ya, misalkan paku, terus emas misalkan ya, itu dipasang ke dalam tubuh kita, atau misalkan di bibir ya, misal, atau di tangan. Nah, sementara kalau kita itu meninggal dunia ya, itu kita tidak boleh membawa barang perkara duniawi ya, hanyalah yang dibawa ke alam kubur itu hanya kain kafan ya. Itu benda yang tersebut yang dalam tubuh kita itu harus diambil terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita matinya keadaan atau kita meninggalnya keadaan banyak susuknya, nah itu nanti ada pertanggungjawabannya ya, ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat nanti atau di alam kubur nanti. Nah itu akan dipertanyakan ya. Nah, kalau misalkan kita itu pengen supaya jaya, misalkan supaya kuat ya, harus dipasang susuk apa-apa itu ya, mendingan kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena senjatanya orang mukmin dan senjatanya orang Islam dan mukmin itu adalah senjatanya doa ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalkan ada benda pusaka gaib yang masuk dalam tubuh seseorang, nah itu diragukan kebenarannya sahabat ya. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam tubuh orang kalau benda pusaka gaib ya. Ada juga bukan bendanya, tetapi si hodam benda pusaka tersebut yang masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Namun kalau sekiranya itu yang dimaksud dimaksud Mas Bang ini ya, misalkan itu adalah susuk, nah itu mudah sekali sahabat ya, mudah sekali untuk mengambilnya ya, atau untuk mengeluarkannya ya. Tinggal kita datang saja kepada orang yang masang susuk tersebut ya. Kalau tidak ada orang yang sudah masang susuknya sudah meninggal misalkan, nah kita datang aja ke orang yang bisa ya, yang bisa mengeluarkan si susuk tersebut ya. Walaupun dipaksa juga sama kita sendiri misalkan, bisa aja sahabat ya, itu kalau kita tahu caranya, cara membuka susuk tersebut ya. Ataupun misalkan itu kan ada tantangan, ada rintang nih, bukan rintangan, apa namanya, ada pantangan ya, ada pantangannya, misalkan dipakai susuk ini tidak boleh makan anu misalkan ya, misalkan tidak boleh makan ini misalkan. Nah itu tinggal dimakan aja pantangannya ya, tinggal dilanggar aja pantangannya, nah itu insya Allah susuknya akan hilang sendirinya ya. Asihannya ya, khasiatnya yang hilang juga, tetapi tetap, namun untuk yang dipasangnya dimasukkan benda ya, benda sesuatu yang dimasukkan seperti jarum yang tadi yang sudah saya ceritakan dari awal video, nah itu harus
buka sendiri ya, harus diambil sendiri atau diambil ke orang yang bisa ya. Nah kalau misalkan itu yang masuknya si hodam benda pusaka tersebut ke dalam tubuh kita, nah itu cara mengeluarkannya ya sangat mudah sahabat ya, banyak jalannya ya. Ada yang pakai doa-doa tertentu dan ada juga yang pakai ruqyah ya sahabat ya, itu tidak apa-apa, semuanya dipakai ya. Tinggal datang aja ke orang yang bisa ngeruqyah, nah nanti juga keluar sendiri itu ya si hodam pusaka tersebut ya. Misalkan kita nih ya, misalkan kita nyimpen pusaka, misalkan pusaka tersebut dapat dari alam gaib misalkan, terus si pusaka tersebut diyakini bahwasannya ada hodamnya, nah terus kita simpanlah di lemari misalkan, terus di rumah, di apa aja lah disimpannya. Namun si hodam tersebut itu, si penunggu si pusaka tersebut itu mengganggu diri kita sendiri. Nah misalkan seperti itu sahabat ya, itu tinggal diruqyah aja dan dibuang aja si hodam dibuang aja si pusaka tersebut. Maka dari itu kalau misalkan kita punya atau memiliki benda pusaka warisan dari leluhur kita atau dari nenek moyang, kakek moyang misalkan ya, itu dapat dari mana aja benda pusakanya, kalau kita meyakini itu ada hodamnya ya, ada penunggunya, saya sarankan kalau tidak mengerti mending dibuang saja, jangan disimpan ya. Kalau kita misalkan mengerti tentang hal tersebut, nah tidak apa-apa itu ya disimpan, tetapi kalau tidak mengerti mending itu dibuang saja. Karena apa? Karena membahayakan diri kita sendiri ya, karena kita tidak tahu cara-caranya, karena memang ada cara-cara tertentunya untuk merawat atau menyimpan benda-benda pusaka gaib tersebut ya. Nah mungkin itu saja jawaban atau video singkat saya, mudah-mudahan sedikit ya ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.